Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Di video kali ini kita akan mereview salah satu line-up dari GT Media, yaitu GT Media V8 Ultra HD. Apakah ini masih worth it, reasonable, dan layak untuk dibeli saat sekarang ini? Silahkan disimak video ini sampai selesai ya. Pertama kita akan lihat dulu dari segi quality build up-nya untuk GT Media V8 Ultra HD ini. Untuk quality build up, materialnya sendiri terbuat dari plastik solid, warnanya itu adalah hitam, terdapat LED indikator, LED display pada posisi bagian atasnya ini, tulisan GT Media, dan ada tombol atau switch on off pada posisi bagian atas. Nah, pada bagian atas ini juga terdapat ventilasi udara. Untuk ventilasi udara juga terdapat pada sisi bagian belakang yang saya tunjuk ini, ada tulisan GT ya, dan ini merupakan spesifikasi dari GT Media V8 Ultra HD tersebut. Pada bagian sebelah kanan terdapat slot untuk smart card. Jadi ya kalau punya smart card tinggal dimasukkan saja ke slot yang sudah tersedia. Lalu ini merupakan port-port pada sisi bagian belakangnya. Ada antena in, LNB in, koaksial untuk audio, dan SCART. Namun sayangnya adaptornya tidak disertakan di paket penjualannya. Port HDMI, Ethernet, atau LAN port. Selain daripada LAN port, tentunya receiver ini juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi built-in ya, atau internal, jadi tidak butuh lagi USB dongle. Kemudian sebuah port USB. Nah, untuk USB-nya ini apabila kita pasangkan atau kita koneksikan flash disk ataupun hard disk, formatnya bisa saja FAT32 ataupun NTFS. Dan yang terakhir ini adalah merupakan slot untuk adaptor. Pada sisi bagian bawah adalah seperti ini, biasa saja sih. Kemudian selanjutnya untuk remote control. Remote controlnya ini sih secara pribadi saya kurang suka dengan desain flat seperti ini karena feelingnya pada saat menekannya tidak dapat. Namun ini masalah selera saja. Untuk remote-nya ini sudah mendukung infrared learning function, jadi ini dapat digunakan sebagai pengganti remote televisi. Dengan demikian cukup dengan menggunakan satu remote saja, maka kita dapat mengendalikan TV dan receiver tentunya. Untuk baterainya menggunakan 2 buah baterai AAA, tidak disertakan juga dalam paket penjualannya. Tombol-tombolnya sih cukup enak, cukup empuk pada saat kita tekan. Untuk adaptor adalah EU plug-in sesuai dengan standar di Indonesia, 12 volt 1,5 ampere. Ya, kalau seandainya rusak ini banyak penggantinya sih, bisa dicari saja. Baik, kita akan coba untuk menyalakan receiver GT Media V8 Ultra HD ini. Semoga saja fitur yang dimilikinya sesuai dengan ekspektasi kita. Tampilan user interface GT Media V8 Ultra HD ini mirip seperti user interface pada Android Box. Ada quick button pada sisi kiri bawah untuk mengakses aplikasi YouTube, web TV, dan seterusnya. Di sisi kanan bawah terdapat informasi cuaca yang mudah dibaca dan sangat informatif sekali. Sementara pada sisi bagian yang lain terdapat tab install, channel, app, IPTV, dan setting. Tidak ketinggalan pada sisi bagian kiri dan kanan atas terdapat keterangan jam, tanggal, konektivitas USB, dan Wi-Fi. Fitur APG memudahkan untuk menentukan tayangan yang ingin ditonton, tersedia untuk 7 hari ke depan. Berikut ini protokol DVB yang didukung oleh receiver ini, yaitu DVB SS2X2X, DVB-C, ATSC-C, DVB TT2, ISDB-T. DVB TT2 merupakan standar DVB untuk televisi digital di Indonesia. Jadi selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, GT Media V8 Ultra HD ini juga dapat digunakan untuk menangkap siaran televisi digital. Untuk scan satelit terdapat 3 scan mode, yaitu blend scan, preset scan dengan menggunakan transporter yang sudah ada, dan accurate scan. Sesuai dengan namanya, pencarian dengan menggunakan accurate scan lebih akurat, namun lebih lama. Untuk mengurutkan channel pada list favorit dapat dengan menggunakan tab channel. GT Media V8 Ultra HD 4K lebih daripada sekedar receiver parabola ataupun TV digital. Mendukung banyak aplikasi seperti YouTube dan lain-lain. Pada tab app ini terdapat hidden app. Untuk memunculkannya silakan tekan angka 6 sebanyak 4 kali. Dengan menggunakan receiver ini, kita pun juga dapat melakukan mirroring menggunakan fitur DLNA, yaitu seperti memutar video pada smartphone, namun dimunculkan pada layar televisi. Selain itu juga dapat menggunakan aplikasi GT Share yang dapat di-download di Play Store
untuk menonton televisi pada layar smartphone. Bagi penggemar IPTV, receiver ini pun juga mendukung Web TV dan Extreme. Untuk Extreme mendukung bahkan sampai dengan 4 akun sekaligus. Tersedia banyak pilihan untuk dapat terkoneksi ke internet, yaitu dengan menggunakan Ethernet atau LAN port, Wi-Fi, dan USB 3G modem. Untuk tayangan tertentu menggunakan protokol CC Cam yang videonya freeze, bukan audio ya, dapat diatasi dengan menggunakan fitur TS Delay. Silakan diatur nilainya sehingga mendapatkan video yang lebih lancar. Terdapat hidden menu, untuk menampilkannya silakan tekan angka 6 sebanyak 4 kali pada tab CA System. Adapun hidden menu tersebut adalah Softcam Key, protokol, dan multi-room setting. Pada Softcam Key kita dapat menemukan berbagai macam protokol enskripsi, seperti BIS, Powerful, Thunderbird, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, receiver ini pun juga mendukung protokol car sharing seperti CC Cam, New Cam, dan MG Cam. Fitur multi-room fungsinya adalah untuk mereshare kartu tayang agar dapat digunakan secara bersama-sama oleh produk GT Media lainnya yang sama-sama memiliki fitur multi-room tersebut. Seperti yang sudah kita lihat tadi, GT Media V8 Ultra HD ini mendukung BIS-Key dan Powerful. Untuk kedua kode enskripsi tersebut sudah auto-roll, di mana kode yang didapat juga dapat digunakan untuk receiver yang lainnya. There's a little bit of confusion with this dish. Those who deliver will earn the right to cook for the critics. I think not everyone's. CC Cam berjalan lancar pada satelit manapun yang didukung. बैट हो या उसको उठना है तो कैसे कहते हो? Wait. To take the lead was a powerful left fist from Cast conditions. Not at all. Bagi penggemar tayangan dengan format AVS Plus, seperti yang banyak terdapat pada satelit Kinasat 6A dan 6B, receiver ini adalah pilihan yang sangat pas sekali. Terdapat fitur record untuk merekam tayangan yang sedang tayang agar dapat ditonton lagi suatu saat nanti. Juga terdapat fitur time shift yang berguna untuk menghentikan tayangan untuk sementara waktu, kemudian dapat dimundurkan atau dimajukan. Sangat berguna sekali di saat kita tidak ingin melewatkan momen penting saat menonton. Namun untuk fitur TS Record, pada receiver ini saya sudah mencoba untuk mencarinya, namun tidak menemukannya. Untuk menambah sensasi dalam menonton, tidak hanya videonya saja yang jernih, audionya pun sangat memanjakan telinga dengan dukungan Dolby Audio yang dimilikinya. You'll bring them death. Tidak perlu mencari receiver lain yang mendukung multi-stream dan T2MI, karena kedua fitur tersebut juga terdapat pada receiver ini. The EMCO in Labad involved 5 subzones and will take effect from 50 лет, примерно вот то, что было у нас за спиной на экране, это роботы, это вот эти все создания такие технологические. Доступ к секретным скидкам. Каждый день новые товары по суперценам в приложении AliExpress. Mendukung kodek 422 melalui SAT2 IP diputar dengan menggunakan laptop ataupun PC, dan juga mendukung feed siluman seperti yang terdapat pada satelit AsiaSat 5 C-band. Ada yang berpendapat buat apa fitur 4K pada receiver ini sementara tayangannya tidak ada yang 4K. Itu adalah pendapat yang salah. Fitur 4K ini berguna sekali untuk menonton konten-konten, misalnya pada YouTube yang mendukungnya. Selain itu, fitur 4K ini juga berguna sekali untuk memutar koleksi video 4K yang kita miliki, yang pastinya gambarnya lebih tajam dan memanjakan mata. Sebagai bentuk salah satu layanan after sales, semua produk GT Media termasuk yang kita review ini mendapatkan dukungan software secara berkala dari developernya yang dapat di-download di official forum GT Media. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Receiver GT Media V8 Ultra HD merupakan receiver termurah yang mendukung 4K, kaya akan fitur seperti T2MI, multi-stream,
auto roll biscuit dan powerful, support kodek 422 via web server, feed siluman, YouTube, multimedia player, dan dapat digunakan sebagai STB TV digital di Indonesia. Dijual di range harga Rp895.000 sampai dengan Rp1.000.000. Namun masih ada juga yang menjualnya di atas 1 juta. Menurut kami ini masih merupakan line up terbaik dari GT Media, dilihat dari segi harga dan fitur yang ditawarkan. Baik, demikianlah review dari receiver GT Media V8 Ultra HD 4K. Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.